dia meninggalkan harta warisan? Tanya, apa dia punya harta nggak? Tidak. Oke. Apakah dia punya hutang? Ada, tidak. Ya. Tidak punya harta, punya hutang. Kalau tadi yang kedua, punya harta, punya hutang. Ya, kalau ini tidak punya harta, punya hutang. 3 dinar. Ya. Lalu Rasulullah SAW berkata, kalian sholatkan saja sahabat kalian ini. Rasul nggak mau sholatkan. Yang dua tadi Rasulullah mau sholatkan. Yang pertama yang tidak punya harta, tidak punya hutang, Rasul sholatkan. Yang kedua punya hutang, ada hartanya untuk bayar hutang, Rasul sholatkan. Yang ketiga tidak punya harta, punya hutang, Rasul nggak mau sholatkan. Kita sholatkan aja. Ya. Lalu ada seorang sahabat bernama Abu Qatadah, ya, yang kemudian berkata dia, sholatlah atasnya ya Rasulullah, biar saya yang menanggung hutangnya. Ya, jadi akad kafalah ini sudah dipraktekkan dari zaman Rasul. Abu Qatadah bilang, sholatkan dia ya Rasulullah, biar saya yang membayar hutangnya, yang menanggung hutangnya. Barulah kemudian Rasulullah menambahkan. Nah ini riwayatnya Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi sebegitu pentingnya hutang itu, para jemaah sekalian. Jangan main-main dengan hutang. Ya, tuliskan, catatkan. Kalau kita punya hutang, tahu keluarga kita. Kalau kita punya hutang, ya, jangan sampai tidak tahu. Dan kalau bisa pas kita meninggal hutangnya lunas, jadi tidak lagi terbebani dengan hutang. Ya. Nah, di Koperasi Syariah BMI yang saya ketua pengawasnya, kita buat aturan. Ya, barang siapa anggota koperasi yang minjem, ya, yang kita mengajukan pembiayaan lalu kita biayai, kemudian dia meninggal dunia, maka hutangnya kita hapuskan. Akadnya begitu. Ya. Jadi anggota koperasi kita yang meninggal dunia, hutangnya kita putihkan supaya tidak jadi beban nanti dia. Ya, seperti itu. Padahal kita tidak punya asuransi, tidak punya jangkrindu atau jaminan yang lain-lain, ya. Nah, lalu apa hukum dan syarat kafalah ini, ya? Nah, kalau kita bicara fikih pasti ada rukun, ada syarat, ya. Nah, rukun dan syarat kafalah pertama ada kafil. Kafil ini siapa? Orang yang menanggung hutang. Kalau tadi Abu Qatadah dia menanggung hutang, dia sebagai kafil, ya. Dan penjamin ini mestilah seseorang yang memiliki kecakapan. Ya, apa itu syaratnya? Dia balik. Anak-anak nggak boleh. Anak-anak bilang saya jamin hutangnya, nggak boleh. Dia harus balik, satu. Kedua, dia berakal. Artinya dia tidak dalam keadaan gila, ya. Tidak dalam keadaan mabok, tidak sadar, ngomong seenaknya tanpa diketahui artinya. Kemudian yang ketiga, dia melakukan itu atas kehendak sendiri, tidak paksaan. Ya. Jadi antara dia dengan keriduan dia sendiri, saya yang membayar hutangnya. Itu namanya kafir. Itu anak kafir. Ya. Nah, yang kedua, maghfur lahu. Ya. Apa ini? Orang yang berpiutang. Ya. Dengan syarat dia sudah diketahui oleh orang yang akan menjamin hutang. Nah, ini dalam hal ini orang yang ketiga tadi, jenazah yang ketiga tadi, ya, itu namanya maghfur lahu, ya, orang yang dibayar hutang. Yang ketiga, maghfur anhu, orang yang berhutang. Kalau maghfur tadi orang yang memberikan hutangan, ya, yang dibayarkan
maf'ul anhu ini adalah orang yang berhutang. Ya. Yang keempat ada maf'ul bih. Ya, maf'ul bih ini ya utangnya, ya. Atau barangnya kalau itu ada dalam bentuk barang, ya, atau dalam bentuk uang. Ya. Nah yang kelima lafaznya. Ada lafaznya. Diisyaratkan lafaz itu mengandung makna menjamin secara tegas dan mutlak, ya, tidak dikaitkan dengan hal-hal lain, ya. Nah, ya. Saya jamin hutang orang yang meninggal ini dengan syarat istrinya mau jadi istri saya dan saya kawin. Kalau gitu, itu namanya cari untung itu namanya. Dia tahu istri yang jenazah ini misalnya cantik ya, misalnya segala macam, ya. Saya mau berhutang, tapi istrinya harus mau kawin sama saya. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi disebutkan tanpa dikaitkan dengan yang lain, ya. Semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu untuk rukun dan syarat kafalah. Nah bentuk-bentuk kafalah seperti apa? Ada dua macam kafalah itu. Ya. Pertama, kafalah dengan jiwa. Ini disebut kafalah bil wajib. Ya. Apa itu? Yaitu pihak penjamin atau kafil berkewajiban untuk menghadirkan orang yang dia tanggung kepada pihak maqful lahu, ya, kepada orang yang terpiutang tadi, atau orang yang dia janjikan, ya. Jadi saya jamin hutang dia, terus orangnya dihadirkan, ya, itu namanya kafalah bil wajib, ya, kafalah bil wajib. Artinya dia menanggung, ya, menanggung dengan jiwa, ya, kafalah dengan jiwa. Yang kedua, kafalah bidain. Kafalah bidain ini tanggungan atau kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain, ya, sebagaimana kasus yang disebutkan dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa di atas, ya. Jadi yang sering terjadi sekarang adalah kafalah bidain, ya, dan itu sudah menjadi model bisnis perusahaan penjaminan namanya Jam Kerindu, ya, penjaminan kredit Indonesia. Kalau di daerah namanya Jam Krida, ya, penjaminan kredit daerah, itu tiap provinsi ada, ya. Nah jadi ini yang terkait dengan akad kafalah, ya. Jadi kafalah itu adalah jaminan atau menjamin, ya, menjamin doman atau iltizam, ya, menanggung hutang orang lain untuk dia bayarkan, ya. Tapi kemudian orang itu bebas dari hutangnya. Kalau misalkan saya tanggung gini, oke, saya bayarkan hutangnya, ya, tapi nanti dia harus bayar hutang saya. Nah, itu namanya bukan kafalah, tapi hiwalah. Nah, ada dua, ya. Nah, kalau hiwalah itu mengalihkan hutang, ya, pengalihan hutang, ya. Nah ini misalnya begini, si A hutang sama si B 100 juta, jatuh temponya Desember 2024 misalnya. Lalu ketika jatuh tempo gak ada uang, gak bisa bayar. Lalu si B datang, si A utang sama si B, lalu si C datang. Oke, gini aja, biar aku yang bayar dulu utangmu ini, nanti kamu bayar saya cicil, gak apa-apa, ya. Kenapa? Soalnya mau cicil, ya.
Jadi dia bayarkan, lalu si A ini dia membayar kepada si ya. Nah itu materi kita pada pagi hari ini tentang kafalah. Ada pertanyaan? Sudah terang hari ya. Baik, demikian kalau gitu ya, tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum